Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna kebaikannya, mengaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat penuh dengan keberkahan. Yang berkah begini Pak. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan itu mengalir terus ya dalam kehidupan kita sampai kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur yang dalam kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat pemeliharaan, nikmat penciptaan. Kita bukan dicipta menjadi binatang, kita dicipta menjadi yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan diciptakan juga dengan kasih sayang. Mudah-mudahan kita bisa bertanggung jawab dengan kondisi hati kita, agar nanti pada saat kita persembahkan kepada Allah, hati kita dalam keadaan hati yang mabrur, qaulun saliman, atau Allah di qaulin salim. Dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita mendapat walaupun secercah cahaya yang bisa membuat kita semakin merasakan kenikmatan dekat dengan Allah, merasakan kelezatan keimanan, merasakan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan buah daripada kesabaran kita dalam menuntut ilmu bisa jadi jalan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita teruskan untuk bagian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga guru kita, orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan kita seperti sekarang ini. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang pernah diberikan sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan jariahnya, dan juga kepada orang tua kita mudah-mudahan menjauhkan dari segala keburukan alam barzah, dan juga diampuni segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan selalu ya. Mudah-mudahan tidak hanya pada saat kita akhir, tapi setiap hari dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dimampukan kita membahagiakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita menghidupkan sunnahnya. Ala hadirin wa afiyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan Ketua DKM Ustaz
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sama-sama kata salawat Rabbuna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri
lain kayak sedekah, puasa. Puasa juga jangan pikirkan puasanya, tapi pikirkan bagaimana ruh kita bisa sampai kepada Allah dan Allah ridho dengan apa yang didorong oleh tadi ibadah itu. Jadi kalau kita menganggap baca Quran itu ibadah, kita menganggap sholat itu ibadah, kita menganggap sedekah itu ibadah, maka semua itu adalah sarana yang Allah berikan untuk mendorong ruh kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sholatnya. Sholat itu kayak kendaraan, kayak sesuatu yang memang udah Allah siapkan untuk supaya kita sampai ruh kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksud dengan buah amal di dunia adalah kenikmatan dalam beramal. Apabila seseorang sudah merasakan nikmatnya beramal, itu berarti bahwa amal tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi masih di dunia. Ya. Selagi masih di dunia. Cirinya kita beramalnya ikhlas itu. Jadi ikhlas itu sendiri sebagai tanda bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita fokuskan kepada tujuan daripada roh itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka seandainya kita melakukan itu dengan tujuan untuk mengantarkan ruh kita, sholat kita mengantarkan ruh kita untuk sampai kepada Allah, maka sampailah kita kepada keikhlasan. Jadi ikhlas itu nggak bisa dibuat-buat. Harus tahu tujuannya apa. Tujuan kita adalah sampai kepada Allah. Makanya kalimat setiap kita berniat itu belakangnya lillahi ta'ala, supaya sampai kepada Allah. Aku begini, aku melakukan ini untuk supaya bisa mengantarkan ruhku sampai kepada Allah. Kalau kita ajak dari sudut istakim, yakin bahwa tugas daripada sholat yang kita lakukan ini adalah mengantarkan ruh kita sampai kepada Allah, maka akan benar-benar sampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terjaga itu semua, karena fokusnya kepada sampainya tujuan, membawa ruh kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Untuk semua amal, sedekah juga gitu, bukan masalah uangnya, bukan masalah besarnya, bukan masalah kita tidak dapat kesempatannya, tapi sampaikan melalui sedekah kita ini ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini dengan meyakini seperti ini, bahwa ini adalah titipan Allah. Ya Allah, saya bisa seperti ini karena Engkau titipkan dan Engkau berikan kesempatan, serta Engkau jadikan hati nurani saya mendukung untuk melakukan hal ini. Semua hanya kebaikan ya Allah, semua hanya karena kebaikan ya Allah. Baru sempurna. Kalau nggak begitu, habis kita dimakan sama riak tuh, dimakan sama sombong, ingin diketahui orang segala macam. Tapi kalau kita seperti itu, kita juga punya daya dan upaya. Kita nggak punya apa-apa, semua disupport sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan itu, ma asobaka min hasanatin famin, apapun kebaikan semua pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada celah untuk supaya kita akhirnya dirusak amal kita oleh syaitan dengan kesombongan, dengan ujub, dengan takabur, dengan riya, dengan namimah, sum'ah dan sebagainya. Itu bisa merusak amal kita. Maka disampaikan Abu Turab berkata, Turab ini seorang ulama besar di zaman Al-Imam Ibn Athaillah. Jika seorang hamba tulus dalam amalnya, ia akan mendapatkan manisnya amal itu sebelum mengerjakannya. Sebelum dikerjain, dia udah merasakan manisnya. Ini masih jauh-jauh yang kita harapkan mungkin misalkan bisa ke anak suci. Itu belum sampai ke sana, itu rasanya udah kebayang-bayang, ya kan? Terus kebayang-bayang itu berarti nanti pada saat di sana itu sempurna dengan nikmatnya pelayanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di anak suci. Bisa merasakan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu namanya apabila seorang hamba tulus dalam amalnya, ia akan mendapatkan
sebelum mengerjakannya. Jadi mengerjakannya terus ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia ikhlas dalam amalnya, dia akan mendapatkan manisnya amal itu saat mengerjakannya. Ya. Jadi kalau kita ikhlas yang kita niatkan, maka ini penting sekali untuk memperbaharui dan meluruskan niat kita dalam ibadah kita, dalam aktivitas kita, dalam diam dan gerak kita. Kita niatkan, ya Allah, diamnya saya ini, saya hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, bergeraknya saya menuju ke satu tujuan, ke satu tempat ini hanya karena mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Maka setiap langkah itu akan jadi amal soleh. Setiap langkah akan jadi kebaikan. Bayangkan kita betapa ruginya kalau kita tidak menyempurnakan dengan meluruskan niat. Ya, banyak sesuatu yang sia-sia, yang padahal ketika nanti Allah tanya tentang karunia berupa waktu, ini justru kita yang akan menjadi penyesalan kita ketika berada di yaumil mizan. Itu banyak sekali waktu yang kita sia-siakan. Tidurnya kita agar jadi ibadah, maka niatkan tidur itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidurnya kita baca doa dulu, kita minta kepada Allah, ya Allah, jaga keluarga hamba, jaga diri hamba dari siksa api neraka ya Allah. Andaikan hamba dalam tidur ini Kau cabut nyawa hamba ya Allah, golongkan hamba menjadi hamba-Mu yang husnul khotimah, yang berada di akhir yang baik ya Allah. Aku titipkan keluarga-Ku, anak-anakku, istriku, orang tuaku, aku titipkan kepada-Mu ya Allah. Andaikan Kau mengambil dengan aku yakin penjagaan adalah penjagaan yang terbaik. Maka ketika kita wafat benar-benar akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kalau tidur aja gelas. Kagak mikir lagi kalau kita nanti meninggal di tengah-tengah saat kita tidur atau pas bangun kita tahu dijemput malaikat maut. Kita nggak kepikiran kalau kita lupa, kita belum menitipkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita titipkan, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baiknya, itu sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya diandalkan. Gitu. Ya, kita jangan sampai kita kebiasaan dan nitipin nama Allah pada saat kita tidur, menyebabkan yakinnya anak kita ternyata tidak terjaga oleh sesuatu yang baik. Amal yang memiliki sifat seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah telah menerima amal seorang hamba di dunia, itu adalah tanda bahwa kelak di akhirat Allah akan memberikan pahala sebagaimana yang akan dijelaskan, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun telah merasakan manisnya beramal, nah ini sekarang yang kedua nih yang harus kita tafakuri, renungkan, kemudian muhasabahkan. Sekalipun telah merasakan manisnya beramal, seorang hamba tidak layak untuk terlena dan merasa bahagia terlebih dahulu. Ia juga tidak layak berharap agar amal tersebut terus berlangsung lantaran dia merasakan nikmat dan mujur di dalamnya. Hal itu bisa merusak keikhlasannya dalam beribadah dan ketulusan niatnya. Yang kita khawatirkan ketika kita terlena dan merasa bahagia, di situ syaitan itu masuk, membuat kita akhirnya lupa diri, sehingga ketika dipuji oleh makhluk, terus kita terlena tidak mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pujian kepada kita yang sampai kepada kita, itu tidak layak untuk kita terima semuanya. Jadi harus segera kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dipuji, bagaimana menyiasati pujian manusia agar tidak membuat amal kita jadi rusak, tidak membuat kita terlena pada kebodohan, pada kejahilan. Karena memang tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang memuji kita karena dia tidak tahu keburukan yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri. Jadi sangat salah besar kalau kita terlena dengan pujian manusia. Maka sekalipun telah merasakan manisnya beramal, kita bisa merasakan nikmatnya tadi sholat isya, nikmatnya kita majelis ta'lim,
sehingga kita tidak layak berharap ada amal tersebut terus berlangsung. Udah serahkan semuanya kepada kebaikan Allah. Kalau kita sudah sempurna melakukan amal ketaatan yang diawali dengan meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dalam syariat sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda Nabi, terus kita lakukan. Terus setelah itu kita harus merasakan bahwa semua yang telah bisa kita lakukan itu hanya karena kebaikan Allah semata. Bisa nggak setiap amal kita begitu? Kalau bisa, insya Allah ini adalah pagar yang kokoh untuk terhindar dari kerusakan amal, pagar yang kokoh daripada sifat-sifat yang buruk, yaitu sifat-sifat sombong, riya, takabur, ujub, nafsu, dan lain sebagainya. Ini pagar yang kokoh. Apa pagar yang kokoh? Pagar yang kokoh istaqim, yakin bahwa semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminati. Dan apapun kegelisahan, kegundahan, keteledoran yang akhirnya menimbulkan bencana dan lain sebagainya, itu diundang oleh dosa-dosa masa lalu kita. Ya, jadi jangan nyalain siapa-siapa dulu. Pertama yang disalahkan diri kita. Terus kemudian kita istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Nanti Allah yang akan berikan ilham, petunjuk supaya kita bisa mencermati masalah itu dengan jernih. Jadi bisa tuh Allah ditata lagi nanti sama Allah. Oh, ini yang harus diperbaiki, ini yang harus diperbaiki. Tapi kalau hati belum menerima, belum ridho dengan musibah tersebut, itu tidak akan mendapatkan ketenangan batin, tidak akan mendapatkan hikmah dari musibah yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya disampaikan lagi, iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima yuqimu. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, perhatikanlah di mana Allah menempatkanmu. Apakah menempatkan dalam ketaatan atau menempatkan dalam kebimbangan? Taat enggak? Taat iya, maksiat iya, atau menempatkan dalam keburukan? Apakah kau termasuk orang-orang yang makbul diterima amalnya dan bahagia, ataukah termasuk orang-orang yang ditolak amalnya dan menderita? Apabila engkau ingin tahu dirimu, perhatikan di mana Allah menempatkanmu, apakah di dalam ketaatan atau sebaliknya. Jadi siapa yang termasuk orang-orang yang dikabul, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bahagia, maka Allah akan mempekerjakannya dalam amal yang diridhoinya berupa bermacam ketaatan. Sibuk dengan ketaatan. Kalau kemarin kita sibuk dengan dunia, tiba-tiba Allah alihkan kita saat ini untuk sibuk dengan ketaatan, itu sesungguhnya ini adalah termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah. Jadi jangan harus sabar, karena memang itu yang menentukan Allah. Dan harus terus supaya cepat naiknya cepat, segera merasa bahwa semua itu karena kebaikan Allah. Itu cepat naik ya. Itu adalah bentuk rasa syukur yang paling tinggi. Merasa bahwa semua kebaikan ini dari Allah. Itu rasa syukur itu. Tanpa kita sadari itu cara kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Apa yang ditambah? Allah bimbing kita sehingga bisa melakukan apa-apa yang belum kita lakukan yang diridhoi Allah Subhanahu. Itu ya. Maka siapa yang termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya dan bahagia, maka Allah akan mempekerjakannya, menjadikan dia mudah melakukan amal-amal kebaikan dalam amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala berupa bermacam-macam ketaatan. Jadi bukan cuma satu, dia bisa lagi melakukan ini. Tadinya dia susah banget, tapi bisa, tiba-tiba semangat, tiba-tiba ikhlas, tiba-tiba terus tuh, nggak berhenti tuh perubahan. Itulah orang yang dibimbing oleh Allah. Bisa jadi Allah membimbing kita karena ada sesuatu yang diridhoi Allah sehingga Allah turunkan bimbingan. Bisa jadi ada doa orang tua kita
yang mendoakan kita dengan tulus. Bisa jadi ada doa istri kita, bisa jadi ada doa orang yang telah kita tolong, sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk balasan Allah atas apa yang kita lakukan terhadap hamba-hamba Allah, terutama yang membutuhkan, terutama yang mencintai. Ini kan yang paling mencintai kita kan orang tua kita, belum orang tua kita, yang dulu kita, istri, anak-anak kita. Itu mereka berdoa, doa itu sudah pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah sukses dalam pandangan Allah, sukses dalam dunia kita, jangan pernah melupakan orang-orang terdekat kita. Ya. Jadi ini berlaku bagi orang-orang awam. Adapun bagi orang-orang yang khusus, ya, maka kalimatnya adalah, jika kau ingin tahu kedudukanku di sisi Allah, apakah kau termasuk muqarrabin, ya, atau tidak? Lihatlah di mana Allah menempatkanmu dan pengetahuan apa yang diberikannya ke dalam hati. Jadi kalau kasih terus ketenangan batin, Allah kasih ilmu yang bisa menggugah kita untuk berubah menjadi lebih baik, itu sesungguhnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Itulah Allah mendudukkan kita di posisi yang baik. Tiba-tiba Allah mudahkan kita untuk bisa menolong orang, Allah mudahkan kita untuk bisa berada di majelis ilmu. Itulah bentuk daripada Allah mengkhususkan, Allah menjadikan kita ini diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, hendaknya ia mengetahui kedudukan Allah di dalam hatinya. Jadi kita bagaimana posisi hati kita ini peruntukan untuk singgasananya. Bahasa singgasana itu sentral dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harus apa? Harus senantiasa dalam keadaan bersih, dalam keadaan jernih dari segala sesuatu yang tidak disukai Allah, yang tidak disukai cahayanya. Tidak akan mau bersatu antara cahaya dengan kebatilan. Maka berusahalah untuk bagaimana kebatilan itu hilang dari sifat-sifat kita. Dari mana kebatilan itu sering hadir? Dari sifat batarul haq wa ghamdun nas, sulit menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu adalah sifat-sifat syaitan yang masih ada di dalam diri. Kita masih sering merendahkan istri, masih sering merendahkan orang yang berada derajatnya di bawah kita. Kita masih sering merendahkan yang kita mungkin tidak sengaja atau tidak tahu bahwa itu kita sedang merendahkan. Maka yang terpenting adalah merenunglah, milikilah waktu sejenak untuk merenungkan, untuk bertafakur, untuk bermuhasabah diri. Yang paling enak waktunya malam. Terus kita renungkan ada apa dengan diri kita. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membuka itu semua yang harus kita perbaiki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Adalah kita ini memeriksa bekal untuk hari depan kita, memeriksa ke dalam diri kita apa persiapan kita untuk bekal kepulangan kita kepada Allah. Itulah kesempatan kita untuk bermuhasabah, melakukan satu perenungan, ya, karena bertafakur sesaat itu lebih baik daripada 1000 tahun. Ya, maka ini penting, Bro. Jadi harus ada ruang untuk hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita mentafakuri apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, sehingga kita akan termasuk daripada hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan mudah bagi Allah kepada kita melakukan perubahan menuju kepada yang lebih baik. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Alhamdulillah belum ada pertanyaan. Tadi paham apa enggak? Susah nggak sih dipahaminya? Saya. Oh, siap. Mau tanya ini di masalah beribadah beramal itu bagaimana hukumnya kalau misalkan kita lihat kan di
Baik, yang perlu kita rubah itu adalah, yang perlu kita luruskan itu adalah niat. Ya. Kalau seperti itu ada dua niat mungkin. Yang pertama dia juga ingin siar agar orang juga tergerak untuk membantu, misalkan membantu saudara yang memerlukan. Tapi juga ada juga niat yang lain. Nah itu kan, itu penilaiannya memang hak prerogatif Allah yang menilai. Karena kita nggak pernah tahu orang yang melakukan hal itu dia niatnya karena Allah atau emang ada unsur kepengen pujian dari manusia. Nah itu akan ketahuan nanti, akan endingnya akan seperti apa. Tapi di posisi kita yang menilai seperti itu, bukan hak kita untuk menghakimi pada saat itu. Diterima atau tidaknya amal kita, karena ini masih rahasia, ya. Tapi nilai-nilai yang berhubungan dengan diterimanya atau tidaknya amal, kita bisa merasakan sendiri untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nah, kalau kita yang melakukan hal itu, kita yang tadi seperti yang dicontohkan tadi, melakukan hal itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi memang kita ingin ini agar jadi siar, agar jadi sesuatu yang bisa jadi ada semacam edukasi, tarbiyah buat yang lain, buat yang muda-muda, ada niat begitu. Tapi dilakukan juga dengan cara yang benar gitu. Sesuai dengan apa? Karena memang membantu itu boleh dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kita nggak yakin kalau terang-terangan ini akan membuat rusak hati dan juga niat kita, maka sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi kalau ini akan mengundang yang lain juga ikut pada bergabung, karena tujuannya kan kemanusiaan, tujuannya misalkan untuk kemaslahatan umat segala macam, maka dengan terang-terangan itu pun bisa dikatakan baik. Semua kembali kepada niat. Kita kan yang paling sulit kan untuk mengetahui niat orangnya apa di masing-masing. Ya belum tentu sama. Kita sudah membayanginya udah seujon aja. Ternyata niatnya benar-benar lurus gitu. Enggak, saya juga memang sebetulnya saya nggak kepengen begini, tapi udah terlanjur begini gimana? Tapi dia mengokohkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara-caranya harus tepat. Kalau cara-caranya juga memang akhirnya merusak niat, itu akan terasa. Jadi terasanya kepada individu yang melakukan. Kita yang melihat, maka kita mencegah niat kita agar jangan sampai niat kita ini terkontaminasi oleh sesuatu yang membatalkan daripada pahala amal-amal kita tersebut. Gitu. Jadi kalau dituduhkan kayak sekarang aja, apakah kita yakin dengan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihatnya bukan lihat sholatnya, tapi lihat kondisi pada saat kita sholat. Diterima nggak kira-kira? Bisa jadi nggak diterima, bisa jadi diterima. Sedekah kita yang kita tidak meyakini bahwa itu adalah titipan, tapi kita meyakini itu adalah uang kita, apakah diterima oleh Allah? Bisa jadi nggak diterima, bisa jadi diterima. Jadi kita tidak memahami diterima atau tidaknya, tapi Allah tadi menyebutkan tanda daripada diterimanya itu menikmatinya bukan karena menikmati dengan pujian manusia, tapi menikmatinya merasakan semakin dekat dengan Allah. Itu aja tuh. Jadi kalau kita mau tahu sedekah kita ini diterima atau tidak oleh Allah, kita ini punya di hati kita, ya, rasa yaitu apa? Malu terhadap Allah nih. Sedekah baru bisa segini. Terus saja ditata tuh hati sampai bisa merasakan, ya Allah, inilah yang Kau titipkan. Ini bukan milik hamba, ini titipan ya Allah. Begitu orang memuji kita, tidak, nah ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak digaya-gayain supaya kelihatan tawadu, itu namanya ilusi ketawaduan. Coba saya pakai kalimat-kalimat yang kalimat apa yang kayak kelihatan orang soleh banget. Benar-benar tulus dari hati. Dan bahkan yang terbaik itu kita sembunyi-sembunyi untuk menjaga sesuatu agar tetap dalam kondisi diterima oleh Allah. Karena apa? Nggak ada manusia yang tahu. Tapi bisa juga itu diserang oleh setan juga. Yaitu setan menyerangnya dengan merasakan atau menganggap diri kita itu yang terbaik di antara yang lain. Jadi nggak berarti setan nggak sampai di situ, Pak. Nggak sampai pada saat kita selesai beramal itu sudah berhenti setan menggodain kita. Terus sampai suatu saat kita bincang-bincang dengan teman, akhirnya kebongkar juga. Dan kita
Yang paling sulit itu menjaga amal itu sehingga utuh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah. Itu yang paling sulit, Pak. Ya. Jadi kalau petinju itu yang paling berat itu pemenang tinju pada saat pertandingan atau juara bertahan? Yang paling berat. Yang paling berat juara bertahan, Pak. Betul kan? Ini nahannya supaya apa ya tetap jadi juara. Ya, itulah yang harus kita upayakan dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah diluruskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga punya kemampuan untuk terus memperbaikinya dan niatnya itu hanya mengharap keridhaan Allah. Ketika masuk indikator yang menyebabkan kita ini tidak ikhlas, dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Kalau itu pujian, dia kembalikan lagi kepada Allah. Kalau itu pujian dari makhluk, dia kembalikan kepada merasa diri ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dalam hal beribadah, dalam hal melakukan kebaikan, dalam hal melakukan apapun yang kita perlukan dan yang orang lain butuhkan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Sudah selesai. Jadi tidak ada yang mampir. Kalau mampir sedikit dan itu pasti sedikit lama-lama ada bangganya besar lama-lama. Akhirnya hal itu menyebabkan tertolaknya amal kita atau pahala daripada amal-amal yang kita lakukan. Ini bahaya. Dan nanti bicaranya kita juga akan berubah jadi bicara yang penuh kemunafikan. Coba tambah lagi tuh, ya kan? Kalau bertemu dengan orang ini, ini cocok nih bicara dengan kita gitu. Jadi pilih-pilih nanti yang selevel. Wah ini level ini nih. Gitu. Jadi ntar nggak mau lagi tuh bergaul sama yang bahasanya belum paham banget gitu ya. Bukan level itu udah tinggi, masa tuh bergaul sama itu kayak gitu, Pak. Kalau kita nggak merasakan, tapi kalau kita merasakan bahwa di dalam diri manusia ini ada ruh, ada cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tiupkan ke dalam. Nah, sehingga kita menghormati orang itu bukan menghormati pribadinya, menghormati ruh Allah yang Allah tiupkan di dalam jiwa-jiwa setiap manusia. Kan jadi terjaga tuh. Akhirnya manusia itu nggak bisa melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan ada lagi mungkin yang mau ditanya. Ada cukup? Sudah waktu nih. Udah ngopi-ngopi kan? Lagi Ustaz. Iya. Ini apa namanya? Sepertinya ada juga orang yang beramal. Jadi jalan-jalan kan suka di masjid ada minta sumbangan untuk membangun masjid. So, kadang-kadang orang lewat itu kasih amal itu tidak ada niatan untuk apa sih namanya? Pokoknya agak ada niatan gitu. Kasih aja nih gitu. Itu bagaimana tuh Pak? Iya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sebaiknya diniatkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah sejenak untuk menghadirkan hati dalam menyusun, ya, yaitu menyusun apa? Menyusun niat kita menghadirkan Allah karena kita bisa melakukan ini karena ini izin dari Allah. Karena Allah mampukan kita untuk melakukan. Jadi berhenti dulu sejenak. Nah, kalau yang udah terlanjur, kita mohon kepada Allah agar semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang udah terlanjur nih, kita minta aja kepada Allah, kemarin saya lupa niatnya tuh, tapi mohon ya Allah agar Kau terima apa yang saya tuh lupa. Karena memang kan spontan, ada yang spontan. Itu bahasanya tangan kanan tahu, tangan kiri nggak tahu. Tapi jangan sampai nggak niat juga. Kalau bisa niat. Karena syarat diterimanya amal niat karena Allah. Nah, kalau udah niatnya kelewat, tapi untuk hal-hal tertentu ya kayak sedekah, ya bukannya sholat. Kalau sholat niatnya kagak gimana tidak diterima. Sholat niatnya kagak gitu kan. Kalau sholat, misalkan sholat isya, niatnya itu sholat maghrib, sampai pas salam itu baru diterima nggak coba? Nih, ayo.
tahu cerita selanjutnya gimana. Jadi ada dua. Jadi yang pertama, kalau emang itu dilakukan pada saat isya itu dianggap kita hanya lupa, tapi tetap niatnya diterima, sholat itu diterima. Karena kan kita ini tahu kan cepat, kalau udah masuk waktu, misalkan kita sholatnya sholat maghrib, niatnya sholat isya atau niatnya sholat asar, kan? Misalkan kalau asar nggak mungkin, ini kalau isya itu kan kadang-kadang suka, ini kayak udah malam banget bisa. Niatnya sholat isya, niatnya itu karena pada saat di situ itu dianggap goflah, ya lupa, jadi bukan dituntut untuk apa-apa, itu nggak sah sholat itu kan, karena itu cuma penyebutannya, padahal mah hatinya hadir, itu dia sedang sholat maghrib gitu. Tapi kalau misalkan kayak misalkan dia memang tidak menyadari ini waktu apa ya, waktu isya waktu maghrib, nah itu ya harus diketahui dulu waktunya. Tapi kalau misalkan itu hal yang tidak jarang sekali terjadi, terus kemudian dia baca niatnya itu, padahal hatinya itu niatnya sholat maghrib, tapi lisannya itu kan kadang-kadang keluar sholat yang lain gitu, itu nggak masalah, nggak masalah. Ya, makanya itu tadi Allah Maha Tahu, bukan Allah Maha Tahu aja. Tapi memang secara syariat niat itu berada di posisi terpenting untuk kita lakukan. Maka hati-hati dengan niat kita. Ya, jangan sampai kita sudah sempurna melakukan ikhtiar dalam beramal, tapi karena niatnya belum sempurna, maka itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu kalau misalkan tadi kita cemplungin aja, itu amal yang kita tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi refleks itu kebaikan, mengundang kebaikan. Nah, maka nanti begitu kita sadar, ya Allah, tadi hamba lupa untuk berniat kenal Engkau, mohon diterima ya Allah amal ibadah dengan kerendahan hati, karena semoga Engkau yang karuniakan sehingga hamba mampu untuk melakukan hal ini, hamba Engkau mampukan untuk melakukan hal ini, maka terima amal ibadah hamba yang tadi hamba lupa, ya boleh minta kepada Allah, semoga diterima. Kalau hati kita jadi tenang, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Hanya hati-hati, berhenti dulu sejenak nih mau melakukan, berhenti dulu sejenak, hadirkan hati, syukuri apa yang telah Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan, baru kita niatkan, ya Allah, saya berniat untuk bersedekah di hari Jumat ini karena Engkau ya Allah. Ya Allah, jaga dari segala kerusakan amal. Ya Allah, jaga agar hamba tetap istiqomah melakukan hal ini. Jaga ya Allah diri hamba dan niat hamba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 1 miliar gitu apa? Yang penting niatnya karena Allah. Ada di sini yang punya niat ngasih 1 miliar. Amin. Mana bos? Jangan begitu. Ya, ada aja begitu niat diturunin sama Allah jeblok gitu ya. 2 miliar. Siap nggak kalau dikasih 2 miliar disedekahin 1 miliar, siap nggak? Ya. Belum dapat aja udah mikir, dasar kolet. Belum aja belum mikir aja, punya kan gede banget. Dapat aja belum. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Insya Allah nanti sambung lagi. Alhamdulillah makin tambah banyak jamaah ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti pengajian rutin 2 minggu sekali ya. Mudah-mudahan juga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan keberkahan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Allah berkahi usia kita sehingga semakin dekat dengan Allah. Allah jaga kita dari segala sesuatu yang merusak daripada niat dan amal kita, dan juga Allah bimbing kita sampai kepada husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kita yang sama-sama membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon diberkahi, maaf yang segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.